Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai pasar. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa dapat pertama, menjelaskan pengertian pasar. Yang kedua, menyebutkan syarat terjadinya pasar. Yang ketiga, menjelaskan fungsi dari pasar. Dan yang keempat, menjelaskan jenis-jenis pasar. Saat pertama kali mendengar kata pasar, mungkin yang ada di dalam pikiran kamu adalah tempat kotor, becek, lengkap dengan penjual ikan dan berbagai kebutuhan pokok lain. Ternyata pasar tidak hanya identik dengan hal-hal tadi. Banyak jenis pasar lain selain pasar tradisional. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembahasan materi kali ini. Pasar adalah tempat bertemunya calon pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Syarat-syarat terjadinya pasar: pertama, adanya penjual; kedua, adanya pembeli; yang ketiga, tersedianya barang yang diperjualbelikan; dan yang keempat, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pasar memiliki fungsi antara lain. Yang pertama, fungsi distribusi. Artinya, pasar sebagai tempat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Artinya, pasar sebagai tempat terjadinya proses tawar-menawar sehingga terbentuk harga. Yang ketiga, fungsi promosi. Artinya, pasar sebagai tempat untuk memperkenalkan hasil produksi kepada konsumen. Dan yang keempat, fungsi penyerapan tenaga kerja. Artinya, pasar menjadi tempat bagi orang untuk mencari pekerjaan. Anak-anak, pasar ternyata banyak macamnya. Mari ikuti dalam pembahasan selanjutnya. Menurut wujudnya, pasar terbagi menjadi pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret yaitu pasar di mana penjual dan pembeli bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan benar-benar ada. Sementara pasar abstrak yaitu pasar di mana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung dan transaksi dilakukan melalui alat komunikasi. Contohnya adalah online shop. Menurut luas jaringan distribusi, pasar terbagi menjadi: pertama, pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Contohnya, Pasar Klewer di Solo atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta. Yang kedua, pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Contohnya, Pasar Cengkih di Manado, Pasar Kakao di Makassar, dan Pasar Tembakau di Sumatera. Yang ketiga, pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Contohnya, AFTA atau Wilayah Perdagangan Bebas di ASEAN. Selanjutnya, ada pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Contohnya, Pasar Wall di Sydney dan Pasar Kopi di Santos, Brazil. Menurut barang yang diperjualbelikan, pasar terbagi menjadi: pertama, pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya, pasar ikan, pasar buah-buahan, dan supermarket atau mall. Yang kedua, pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya, pasar tenaga kerja dan pasar modal. Sementara, menurut waktu penyelenggaraan, pasar terbagi menjadi: pertama, pasar harian,
yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua, pasar mingguan, yaitu pasar yang dilakukan seminggu sekali. Selanjutnya, ada pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Dan yang terakhir, pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Contohnya, Pekan Raya Jakarta. Pasar, menurut organisasi atau strukturnya, terbagi menjadi pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli, dan biasanya barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sejenis. Contohnya, pasar sayur mayur atau pasar tekstil di Tanah Abang. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar di mana penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Nah, anak-anak, itulah pembahasan materi mengenai pasar. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita bertemu lagi dalam pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.